sebenarnya yang namanya saintifikasi Islam atau islamisasi sains dan sebagainya, pada kondisi itu konsep-konsep itu masih dalam perdebatan-perdebatan para cendekiawan. Bagi saya, apa yang dilakukan Nabi SAW dan para khulafaur rasyidun itulah contoh terbaik. Apa yang mereka lakukan? Open mind, terbuka kepada segala yang datang dari luar, peradaban luar. Kalau memang dia bermanfaat, bermaslahat untuk melayani iman, maka dia dipakai. Ada sekarang teman-teman yang kemudian dengan gigih berkampanye, mari kembali ke mata uang Islam. Saya tanya, mata uang Islam apa? Dinar dan dirham. Lah, sampean baca sejarah apa? Enggak, dinar itu mata uang Romawi, dirham itu mata uang Persia. Terus, kok jadi mata uang Islam? Loh, karena dia memenuhi prinsip keadilan nilai tukar, sebab nilainya stabil, maka nakdain, emas dan perak digunakan sebagai standar nilai tukar di dalam Islam. Digunakanlah juga dinar dan dirham di dalam Islam, bukan karena dinar dan dirhamnya, tetapi karena dia memenuhi syarat untuk masuk ke dalam peradaban Islam karena menjaga stabilitas nilai tukar. Dan dia dicelup dengan nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islamnya? Tidak boleh riba. Mbok pakai dinar, kalau riba tetap nggak boleh. Nggak boleh goror, transaksinya nggak jelas, ijon. Mbok pakai dinar, nek bayari padi, berasnya dibayari, padahal pohonnya masih hijau, baru aja ditanam, namanya ijon, goror, nggak masuk. Tetap nggak boleh, meskipun bayarnya pakai dinar atau dirham, nggak boleh. Kan nilai Islam di situ, nilai peradaban Islam di situ, keadilan transaksi, gitu ya, administrasi yang dijaga dengan baik. Kalau transaksi tidak tunai harus ditulis, ada hitam di atas putih, ada saksi yang bersaksi dengan adil dan jujur. Kan begitu. Jadi bukan soal materialnya apa, value-nya, value Islami. Sound system kan netral, bebas dinilai. Mau dipakai nyanyi lagu jaran goyang, atau mau dipakai tablik akbar, bebas saja. Lah, tugas kita adalah mewarnai penggunaannya. Toh yang menciptakan misalnya, saya gawe musim bodoh. Ya bisa. Media sosial, produknya siapa? Jelas bukan kita. Yang kita mau bikin so aneh-aneh, gak bisa mengalahkan yang sudah mainstream. Kita punya muslim Facebook gini-gini, sik melu kayak sopo. Sudah terlanjur orang kemudian mengikuti, karena first means the best. Dalam kaidah perdagangan, yang pertama selalu dipersepsi sebagai yang terbaik gitu. Kalau nggak pionir, wes gak usah sekalian. Kita gunakan sesuatu itu untuk itu. Jadi pertama-tama konsep sains Islam itu adalah menerima dan kemudian menetapkan nilai baginya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu saat sudah mulai pusing ngitung pengeluaran dan pemasukan negara. Kemudian Salman Al-Farisi bilang, ya Amirul Mukminin, di Persia pemerintah menggunakan satu sistem yang disebut sebagai diwan, anggaran negara yang tersusun rapi pemasukan dan pengeluarannya. Seperti apa itu? Ajari ya. Diajarlah dengan sangat detail dan kemudian Umar menggunakannya. Nah, ini baru bagus. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Apa yang kau lakukan ya Amirul Mukminin? Kau melanggar sunnah Nabi. Tidak, ini penyesuaian, tatwir, pengembangan terhadap apa yang ada pada sunnah Nabi. Di zaman Nabi, kalau ada jihad fisabilillah, pasukan berperang dengan pasukan lain, harta rampasan langsung dibagi. Di masa Sayyidina Umar, tentara dijadikan reguler. Gitu ya. Tanah-tanah yang kemudian dulu dibagikan per tentara, oleh Umar kemudian dikuasakan kepada negara, menjadi milik negara, hasilnya baru digunakan untuk menggaji tentara secara reguler. Jadi gaji reguler itu bid'ahnya Sayyidina Umar, jelas. Apa artinya bid'ah? Innovation. Anda jangan anti bid'ah dalam soal sains dan teknologi. Bid'ah itu wajib, fardu.
Yang nggak boleh itu bid'ah di dalam hal yang sifatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dalam kaifiyah yang sudah ditetapkan Nabi. Kalau dalam sarana, bid'ah itu no problemo. Jadi kaidahnya harus tetap. Jadi pertama, dia menerima. Islam ini menerima dan mematok sebuah nilai. Gitu. Bagi penggunaannya yang membawa maslahat kepada umat manusia. Yang kedua, Islam tadi yang sudah kita juga bahas adalah menjadikan semua pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam rangka menuntaskan misi manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Kita ini hamba Allah dan khalifahnya. Segala yang berhubungan dengan itu tugas sains untuk mengabdi kepadanya. Gitu ya. Maka misalnya hifdzuddin, tujuan syariat itu menjaga agama. Sains bagaimana bisa membantu menjaga agama? Itu tugas sains. Yang kedua, menjaga nyawa, menjaga an-nafas, jiwa manusia. Bagaimana sains bisa membantu menjaga nyawa manusia? Mobil yang aman, motor yang aman, gitu ya. Rumah yang aman dari gempa dan macam-macam. Menjaga nyawa manusia itu misi syariat. Sains mengabdi di situ. Yang ketiga, menjaga kehormatan, menjaga kesucian manusia. Maka bagaimana sains memudahkan pernikahan, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik anak, tarbiyatul aulad, gitu kan? Mencegah zina, mencegah selingkuh, mencegah penyimpangan-penyimpangan yang merusak manusia. Sains mengabdi di situ. Yang keempat, menjaga akal. Bagaimana sains membantu manusia menjaga akal agar tetap berkembang dengan baik, mencegah dia dari kerusakan. Maka bikin helm yang bagus itu menjaga akal. Bikin helm yang melindungi kepala dengan baik itu bagian dari kerjanya sains untuk menjaga akal. Bagaimana kalangan keraton Jawa yang diajak mabuk-mabukan oleh Belanda dalam pergaulan menjaga diri, sains yang bekerja bikin bir Jawa, sini temulawak. Tidak memabukkan. Itu sains bekerja gitu. Menjaga akal. Gitu kan? Metode pembelajaran yang tidak merusak otak. Menjaga akal. Teknologi yang memudahkan orang untuk menghafal Quran. Jaga akal. Yang kelima, menjaga harta, hifdzul mal, menjaga hak milik. Itu juga tujuan syariat. Sains mengabdi kepada tujuan itu. Bagaimana dia menjaga hak milik orang, mencegah pencurian, mencegah korupsi, mencegah pengambilan hak orang lain oleh orang lain, gitu ya, mencegah kecurangan dalam takaran dan timbangan, gitu ya. Sains di situ. Yang keenam ditambahkan oleh Kiai Haji Ali Yafi, gitu ya. Hifdzul kaun, menjaga alam semesta, jaga air supaya tetap bersih. Tugas sains, menjaga energi supaya terbarukan. Tugas sains supaya tidak merusak lingkungan, merusak alam, kan gitu. Itu tugas sains. Jadi Islam menawarkan konsep ini, bahwa kemudian yang bekerja untuknya kok kemudian lebih banyak selama ini kaum ilmuwan barat. Loh, bukan soal sains itu, filsafatnya memang tergantung siapa penggunanya kan. Kalau seorang materialis yang memandang sains perkara materialisme, gitu ya. Kapitalis ya kapitalisme yang kemudian dia lihat dengan adanya sains. Oh, ini energi terbarukan belum keekonomiannya belum dapat, jualan minyak aja dulu habis-habiskan.
Karena mikirnya kapitalisme. Gitu, contoh. Jadi kita mengabdikan sains kepada 6 tujuan pokok syariat tadi. Bagaimana menjaga agama, bagaimana menjaga nyawa manusia, menjaga kesucian, menjaga akal sehat, menjaga harta, dan menjaga alam. Gitu. Jadi saya kira ini perkaranya begitu. Tapi yang pertama tadi sangat saya tekankan, kiamat tidak bisa kita tunda dengan memilih untuk menjadi orang bodoh. Tidak bisa. Yang ada adalah kita harus bergerak progresif, sehingga kalau memang ada kejayaan Islam di akhir zaman, pastikan kita punya kontribusi di situ. Kita sudah sangat berbahagia ada pakar kita yang menemukan teknologi 4G. Seorang Muslim, orang Indonesia, orang Jawa Timur. Kan begitu. Yang memudahkan kita untuk dengan begitu mudah melakukan komunikasi data. Dulu kangen-kangenan sama istri cuma dengar suara dan menatap foto, sekarang bisa video live. Kan begitu. Membantu membangun keluarga, menjaga keharmonisan, menjaga kesucian. Teknologi CCTV yang kemudian real time, yang kemudian bisa mengawasi seluruh bagian ruangan, menjaga harta. Semuanya itu bagian dari bagaimana kita mengelola sains dan teknologi dan terobosan-terobosannya. Kita mendharma baktikan teknologi itu untuk sesuatu yang maslahat manfaat. Mohon doa, saya sedang menyiapkan satu startup bersama teman-teman. Apps yang akan kita tawarkan nanti adalah untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa guyup bangsa Indonesia. Kan kita cinta NKRI. Apa apps yang kita siapkan? Apps-nya namanya dapurmami.id. Dapurmami.id ini mempertemukan orang yang suka masak dengan orang yang suka makan supaya ngumpul-ngumpul akrab-akraban lagi. Itu kan? Aku besok Selasa mau masak udang, sambal goreng udang. Siapa mau nebeng? Langsung di post di apps, maka terbaca oleh yang dalam radius 20 km, bisa order langsung diantar, gitu. Terus nanti ada tokoh publik di situ. Aku besok mau makan sayur lodeh di tempat Bu Wiji. Siapa mau makan bareng Salim Afila? Yuk gabung, daftar, seat terbatas 20 orang. Tek, 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 tek. Bareng, makan bareng, ngobrol-ngobrol. Kan begitu. Jadi kita ini ada apps yang kemudian dikuasai oleh para konglomerat. Misalnya ada apps namanya Madang. Madang ini menghubungkan jaringan antar restoran-restoran besar. Oh, kita garap yang kemudian menjadi antitesisnya, yaitu dapurmami.id. Menghubungkan ibu-ibu yang suka masak dengan yang suka nebeng makan. Cocok. Ibu-ibunya dapat penghasilan, hobi tersalurkan, diapresiasi, ada review gitu ya. Bisa dipamerkan ke tetangga, ke arisan, kemana-mana. Ini loh Salim Afila suka masakanku, share gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita memikirkan bagaimana teknologi ini bermanfaat untuk menyambungkan kembali silaturahim, memperkuat potensi-potensi bangsa kita. Nah, salah satu potensi bangsa kita itu guyup, rukun. Insya Allah kalau dapurmami.id kita launching, makin lama kuat, powerful bangsa Indonesia, nggak ada yang tertarik jadi teroris. Kenapa? Makan-makan, ngumpul-ngumpul. Ngene kok ya aku disebut radikal. Gitu ya. Jazakumullah khairan. Saya kira itu sedikit. Konsepnya adalah bagaimana menjadikan teknologi sains melayani nilai-nilai kebajikan. Wallahu a'lam.